Oke, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di malam hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh akal pikiran, menolong kita dalam segala hal. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam video pendek yang saya buat ini, saya ingin membagikan 3 poin penting bagi kita tentang superioritas kekristenan di dalam menjawab berbagai isu dan tantangan yang membutuhkan kekristenan untuk show about the evidence, bukti, fakta-fakta, bagaimana kekristenan dapat menjawab tantangan di dalam hari ini. Maksudnya hari ini kekristenan melalui bukti, manuskrip, arkeologi, sumber eksternal dan internal itu mampu, memang sudah terjawab, dan kekristenan sepanjang abad, sepanjang bukti telah membuktikan dan menjawab berbagai tantangan, baik skeptisme modern, baik dari ateis, agnostik, dan lain sebagainya, maupun dari yang non-Kristen. Nah, sahabat, saya ingin menyampaikan secara singkat bagaimana 3 poin utama yang menjelaskan tentang superioritas kekristenan dalam menjawab tantangan terkait fakta sejarah dan arkeologi, bukti sejarah dan sumber-sumber tulisan. Saya melalui video singkat ini ingin merekomendasikan para apologet yang berdiri untuk mempertahankan dan memperlihatkan superioritas Kristen di dalam menjawab berbagai tantangan yang mengharuskan kekristenan memberikan fakta sejarah, bukti arkeologis, bukti sejarah, dan sumber-sumber tulisan yang internal dan eksternal, dan beragam literasi yang lain. Kekristenan tidak pernah kalah sepanjang zaman ketika dibutuhkan dan diminta dipertanggungjawabkan. Maka saya merekomendasikan beberapa apologet yang berdiri dengan sangat luar biasa. Saya menghormati mereka dan terus mendoakan mereka untuk dipakai di bangsa ini. Yang pertama, kita dapat melihat Dr. Bambang Nursena, ada Pak Budi Asali, kemudian Dr. Esra Soru, dan kemudian Dr. Deki Enggadas, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi mereka ini yang saya belajar melihat apa yang mereka sampaikan dan belajar banyak dari mereka. Nah, melalui video singkat ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang utama bagaimana superioritas Kristen menjawab berbagai isu dan tantangan skeptisme modern, ateisme, dan lain sebagainya, bahkan yang non-Kristen, yang membutuhkan bagaimana kekristenan untuk memberikan tanggapan dan menjawab. Saya mengabaikan video-video para mualaf singkat itu yang terus mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan dalam video-video mereka. Kekristenan telah finish dan final untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan receh yang mereka sampaikan dengan podcast untuk mencari recehan. Nah, yang pertama, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kredibilitas manuskrip dan kesaksian sejarah. Kekristenan didukung oleh ribuan manuskrip kuno seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus yang menjadi bukti tekstual Alkitab yang paling lengkap. Dibandingkan dengan karya-karya kuno lainnya, jumlah manuskrip dalam New Testament itu lebih dari 5.800 dalam bahasa Yunani, jauh melebihi naskah-naskah historis lainnya seperti karya Homerus atau Plato, para filsafat besar Yunani. Nah, teman-teman, poin pertama ini menjelaskan bahwa manuskrip ini menunjukkan kesinambungan dan keakuratan, historical accuracy dalam transmisi ke teks sepanjang sejarah. Ini membuktikan bahwa pesan inti Alkitab tetap terjaga, tetap relevan. Itulah sebabnya Alkitab itu mempunyai kekuatan, Alkitab itu mempunyai power, Alkitab itu mempunyai sifat kanonik. Yang pertama, sifat otoritas. Karena kenapa? Allah sendiri yang mewahyukan perkataan-perkataannya kepada para penulis Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Pasagrafe Theopnitos kai ovelimas pros das kalian pros eparnotos inten iodio kayu sune. Jadi kekristenan poin pertama ini sangat superioritas menjawab berbagai tantangan dan permintaan tanggung jawab, bukti dan lain sepanjang sejarah, fakta Alkitab, data arkeologi, bukti-bukti sejarah, sumber-sumber eksternal, internal, dan lain sebagainya. Belum artefak-artefak dan lain sebagainya. Itu semua dapat dibuktikan. Yang kedua,
kita bisa melihat bagaimana superioritas Alkitab dalam menjawab tantangan skeptisme modern terhadap kekristenan itu sendiri, yaitu arkeologi yang mendukung narasi Alkitab. Kita bisa melihat bahwa banyak penemuan arkeologi yang terbaru itu tentang Gaza yang membuktikan keberadaan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, seperti prasasti Pontius Pilatus, temuan kota Yericho, dan koin-koin kuno di zaman Herodes, dan banyak bukti arkeologi lainnya yang membuktikan arkeologi mendukung narasi Alkitab. Penggalian situs kuno seperti Kota Daud, Hezekia Tunnel memberikan bukti fisik bahwa narasi Alkitab adalah narasi yang bersifat historis, bukan mitologi. Jadi ini harus diingat. Jadi kekristenan, orang Kristen harus bangga sekali bagaimana begitu superioritasnya Alkitab dalam menjawab tantangan skeptisme modern, ateis, agnostis, bahkan di luar kekristenan. The Christianity give the fully completeness about proving, about evidence. Jadi arkeologi juga mendukung keakuratan geografis, budaya, kronologi Alkitab, meneguhkan fakta sejarah yang terkait dengan pesan baik di Old Testament maupun di New Testament. Bahkan ada sumber-sumber lain yang sumber-sumber yang di luar kekristenan dari Flavius Josephus. Buku sejarawan Flavius Josephus dalam bukunya itu menjelaskan banyak sekali, dan dia bukan sumber Kristen, teman-teman. Yang berikutnya kita bisa melihat ada yang ketiga, bagaimana superioritas Alkitab dalam menjawab tantangan agnostisme, gnostik dan ateis dan lain sebagainya. Sumber eksternal yang mendukung kekristenan. Catatan sejarah dari para penulis-penulis non-Kristen seperti sejarah Romawi, Tacitus, Yahudi, Flavius Josephus, Pliny Muda memberikan konfirmasi independen tentang kehidupan Yesus, keadaan gereja mula-mula, dan penyebaran iman Kristen. Nah, tulisan-tulisan dan sumber-sumber eksternal ini meskipun berasal dari pihak yang tidak simpati kepada kekristenan, memperkuat klaim utama kekristenan seperti kematian Yesus di atas kayu salib dan keberadaan murid-muridnya yang menyebarkan Injil. Jadi kombinasi sumber-sumber internal, manuskrip Alkitab, dan eksternal menjadikan kekristenan salah satu tradisi keagamaan yang paling teruji sepanjang sejarah. Bukan saja teruji, tetapi kekristenan memiliki superioritas untuk pembuktian terbalik ketika orang bertanya. Jadi kekristenan melalui bukti manuskrip, arkeologi, sumber-sumber eksternal maupun internal menunjukkan kemampuan untuk menjawab skeptisme modern dengan data dan fakta yang kuat. Jadi 3 poin ini bagi kita harusnya sudah final bagi orang Kristen. Jangan ragu dengan Alkitab. Kekristenan sungguh luar biasa sepanjang sejarah. Tuhan memberkati. Haleluya.